Pernahkah kalian bayangkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita jika kita benar-benar berhenti makan? Entah itu karena sedang berpuasa, terjebak di tempat terpencil, atau sekedar eksperimen diet ekstrim. Mari kita cari tahu lebih banyak di Lab IPA. Hari ini, kita akan membedah fase demi fase yang dilalui organ tubuh kita saat suplai makanan terhenti. Walau bergantung pada berat badan, kondisi fisik, dan genetik, rata-rata tubuh manusia hanya bisa bertahan tanpa makanan selama kurang lebih 3 minggu. 6 jam pertama setelah makan, tubuh kita masih beroperasi senormal mungkin. Makanan yang baru saja kita cerna dipecah menjadi glukosa, yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Sekitar 25% energi yang dihasilkan dengan cara ini digunakan sepenuhnya untuk otak. Sedangkan sisanya digunakan untuk jaringan otot dan sel darah merah. Setelah sekitar 6 jam, suplai glukosa di dalam darah perlahan mulai habis. Tubuh akan mulai mencari cadangan energi lain. Di titik inilah kita akan merasakan perut keroncongan, lapar, dan merasa sedikit lemas. Setelah 1 hingga 3 hari tidak makan, cadangan glukosa benar-benar terbatas. Sekarang, tubuh harus mencari sumber energi lain. Karena keterbatasan glukosa dalam darah, tubuh kita akhirnya harus membakar lemak menjadi energi. Proses biologis ini dinamakan ketogenesis. Dalam proses ini, hati akan memecah asam lemak menjadi molekul yang disebut badan keton. Akhirnya, walau tanpa glukosa, otak masih bisa menggunakan badan keton sebagai sumber energi. Untuk sementara, 75% dari kebutuhan energi otak dapat berasal dari badan keton yang dihasilkan. Namun, otak tetap membutuhkan glukosa. Pada fase ini, mood kita kadang menjadi berubah-ubah. Melewati hari ketiga, keajaiban biologi sekaligus fase bertahan hidup yang ekstrim terjadi. Tidak hanya suasana hati dan energi kita yang akan berubah, kita akan semakin menderita. Karena otak tetap membutuhkan sejumlah kecil glukosa yang tidak bisa diganti sepenuhnya oleh badan keton. Tubuh mulai mencari sumber energi lain berupa protein. Tubuh memulai proses pemecahan protein untuk mendapatkan asam amino yang dapat diubah menjadi glukosa. Tubuh yang memecah protein ini seperti memakan ototnya sendiri. Proses ini membuat kita semakin kurus. Pada wanita, pada masa ini seringkali siklus menstruasi pun terhenti karena tubuh mencoba mengurangi pengeluaran energi. Tak hanya itu, kepadatan tulang kita juga akan berkurang. Jika kamu terus tidak makan 1 minggu hingga 2 minggu, situasinya menjadi sangat berbahaya. Jika tidak ada lagi vitamin atau mineral apapun, tubuh akan menggunakan semua sumber energi sampai tidak ada glukosa, jaringan lemak, dan protein yang tersisa. Dampaknya, sistem kekebalan tubuh hancur karena tidak ada protein untuk membangun sel darah putih. Detak jantung melambat secara drastis untuk menghemat energi, dan pada akhirnya bisa menyebabkan gagal fungsi organ. Kegagalan fungsi organ bisa menyebabkan penyakit yang cukup kritis. Salah satu penyakit kritis penyebab kematian yang paling umum adalah infark miokardial atau serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi medis gawat darurat yang terjadi ketika aliran darah yang membawa oksigen menuju otot jantung terhambat atau terhenti secara tiba-tiba. Tentu saja, dampaknya tubuh mengalami kegagalan organ yang parah di seluruh bagian tubuh. Memasuki minggu ketiga hingga 70 hari,
Ketika tubuh tidak diberi makan, kondisi sangat ekstrim dan berisiko fatal bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu kematian. Ini pernah terjadi sebelumnya, terjadi pada kasus mogok makan di Irlandia tahun 1981. Meskipun durasi bertahan hidup tanpa makanan sangat bergantung pada kecukupan air yang diminum dan jumlah cadangan lemak di tubuh. Tubuh manusia memiliki kemampuan yang luar biasa yang dalam beberapa hal dapat bertahan begitu lama tanpa makanan. Tubuh kita dilengkapi dengan sistem survival yang luar biasa adaptif, dari menggunakan glukosa, beralih ke lemak, hingga akhirnya mengorbankan otot demi menjaga otak tetap hidup. Proses transportasi nutrisi dan metabolisme ini adalah bukti betapa kompleksnya biologi tubuh kita bekerja. Sampai jumpa di video eksperimen, edukasi, dan pengetahuan lainnya dalam Lab IPA.